Hello, good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Valeria Missy Angrini. You can call me Missy. So today I want to answer this question. Um, before I answer this question, I need to read this question before, and after finish I read this question, I will answer this question. Use Indonesian language. Number one, what is the basic idea of this project? Oke, ide dasar dari project ini, dari project kewirausahaan ini, pada semester ini, semester 6, kami mahasiswa bahasa Inggris mendapatkan mata kuliah kewirausahaan yang dimana kami sebagai mahasiswa diminta untuk membuat atau membuat suatu project atau membuat suatu kursus yang berkaitan dengan program studi kami, yaitu program studi bahasa Inggris. Yang kami buat adalah project tentang kursus bahasa Inggris untuk membantu anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris, yang ingin memperdalamkan lagi belajar bahasa Inggris dengan gaya belajar yang menyenangkan menurut dari motivasi atau moto dari kursus kami ini. Nah, ide dasar dari kami juga, ide dasar dari project kami ini juga, kami ingin menjadi sebelum kami menjadi guru, gitu kan, kami harus bisa melatih diri kami sendiri untuk bisa bagaimana cara atau metode untuk bisa mengajar murid kami nantinya ke depannya. Jadi itu adalah salah satu ide atau dasar dari pembuatan dari project ini juga. Jadi project ini juga berguna untuk kami ketika ingin menjadi guru nanti, kami sudah memiliki atau sudah mempunyai bagaimana cara kami mengajar anak, bagaimana cara kami mengatasi masalah-masalah yang ada nantinya ketika kami berada di lapangan nantinya. Then number two, who is the main target market for the product? Jadi target dari produk kami ini adalah anak-anak SD yang akan kami buka secara umum pada dasarnya nantinya, dan mereka bisa, siapa yang ingin ikut les pada kursus tempat kami nantinya, kami persilahkan untuk kategori anak-anak ataupun ya seandainya yang ada yang mungkin remaja tapi belum pernah belajar bahasa Inggris, ya akan kami sesuaikan dengan level mereka masing-masing. And then after that, number three, what need or problem with this product? Kebutuhan ataupun permasalahan yang kami hadapi this product itu adalah kami belum menemukan siswa atau ya kami belum, kebutuhan dari produk ini adalah kami butuh anak yang atau orang yang konsumen untuk bergabung dengan project kami ini, karena jika tidak ada anak ataupun students yang kami ajarkan, maka project ini juga tidak bisa berjalan dengan lancar, gitu kan. Jika kami tidak memiliki student atau murid yang akan kami ajarkan nantinya. Jadi yang kami butuhkan adalah anak yang ingin bergabung bersama kami untuk belajar bersama kami bagaimana dengan belajar bersama kami dengan metode yang berbeda dari guru lain pada umumnya. Dengan cara atau penyampaian dari kami itu pasti bakalan berbeda dari guru-guru yang lainnya. Terus number four, who will this product or service different is from smart. Kebutuhan dari produk ini adalah kami butuh anak yang atau orang yang konsumen untuk bergabung dengan project kami ini, karena jika tidak ada anak ataupun
students yang kami ajarkan, maka proyek ini juga tidak bisa berjalan dengan lancar gitu kan, jika kami tidak memiliki student atau murid yang akan kami ajarkan nantinya. Jadi yang kami butuhkan adalah anak yang ingin bergabung bersama kami untuk belajar bersama kami dengan metode yang berbeda dari guru lain pada umumnya. Dengan cara atau penyampaian dari kami itu pasti bakalan berbeda dari guru-guru yang lainnya. Terus number 4, who will this product or service different is from as market. Tentunya pada membangun suatu kewirausahaan atau suatu bisnis, seseorang pasti harus atau seseorang harus punya perbedaan dengan usaha yang lainnya, karena kursus ini kan pada umumnya semua orang itu bisa udah banyak ya kan, udah banyak menyediakan kursus. Nah, jadi yang membedakan kursus kami dengan kursus yang lain adalah pembiayaan, dengan pembiayaan yang sangat murah untuk anak-anak dan menyesuaikan kantong dari anak-anak tersebut, dan kami hanya membutuhkan biayanya itu murah dari yang lainnya. Dan terus yang kedua adalah dengan adanya metode pembelajaran yang kami gunakan adalah pembelajaran yang menyenangkan untuk para siswa, sehingga mereka ketika masuk ke tempat les kami, mereka merasa enjoy, merasa menyenangkan, atau pelajarannya itu tidak monoton atau tidak pokoknya tidak monoton dan tidak menghakimi mereka ngerasakan keberadaan mereka di situ memang benar-benar nyaman gitu. Itu yang kedua. Jadi itu yang membedakan adalah yang pertama tadi dengan biaya, dan yang kedua dengan cara metode yang akan kami gunakan. Number 5, are there any special risiko dalam membangun suatu usaha? Tentunya pasti adanya masalah atau problem dari usaha yang akan kita jalankan. Jadi bagaimana cara kita mengatasi dari masalah yang ada? Contohnya seperti ketika masalahnya kita ada project atau biasanya ada tempat kursus, tetapi kita tidak memiliki anak yang berminat dari tempat kursus kita. Bagaimana sih caranya mengatasi hal tersebut? Mungkin ketika pertama mereka masuk di tempat kursus kita, mungkin mereka tidak merasakan kenyamanan di dalam pembelajaran yang mereka terima gitu kan. Mereka tidak merasakan kayak pembelajarannya menyenangkan, bahasa Inggris itu tidak menyenangkan. Jadi kita harus, ketika kita memberikan pembelajaran pertama, kita harus memberi kesan yang baik, kesan yang menyenangkan, dan membuat mereka ingin datang kembali ke tempat les kita lagi dengan cara metode pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya yang untuk anak SD pasti pengennya yang banyak, bukan banyak gamenya sih, tetapi diselingi dengan games, materi dan diselingi dengan games atau dengan hal-hal yang menarik yang membuat mereka itu merasa senang dan ingin kembali lagi ke tempat les kita. Jadi seperti itu. Dan number 6, how will the marketing and sales strategy be implemented? Jadi cara kami untuk memasarkan dari project ini adalah dengan adanya media sosial, yang pada saat ini semua orang menggunakan media sosial, yang selalu menggunakan media sosial. Jadi di situ kami akan menunjukkan pertama-tamanya itu adalah poster dulu sebelum kami mengajar gitu kan. Kami akan menyebarkan poster melalui media sosial, entah itu Instagram, entah itu WhatsApp, Facebook, atau berbagai macam media sosial yang lainnya. Contoh-contoh yang lainnya itu akan kami gunakan untuk memajang poster yang akan kami bangun dari usaha tersebut. Nah, setelah pertemuan pertama ataupun
mungkin seiring berjalannya waktu, kami akan posting video-video yang pembelajaran kami yang menyenangkan, bukan hanya menyenangkan sih, bagaimana siswa-siswi tertarik atau tertarik dengan pembelajaran di situ. Nah, dari adanya melihat dari video itu yang diposting, mungkin kemungkinan ada orang yang ingin bergabung bersama kami untuk belajar bahasa Inggris bersama kami. Jadi strategi yang akan kami gunakan adalah dengan adanya memosting poster atau video yang kami siapkan begitu di media sosial. Adapun dengan mendatangkan anak-anak mungkin ke rumahnya, ataupun di saat anak-anak bersantai bersama kami, kami mencoba untuk menawarkan kepada mereka secara langsung, tidak hanya melalui media sosial, tetapi dengan lingkungan sekitar ataupun dunia nyata, kami akan menawarkan program kami ini. Dan yang ketujuh, apakah ada kemitraan atau kolaborasi yang mungkin diperlukan untuk mengembangkan atau memperluas proyek ini? Untuk saat ini kemitraan atau kolaborasi dari sekolah ataupun perusahaan ataupun yang lainnya, kami belum menemukan untuk hal itu. Jadi untuk saat ini kami hanya mengandalkan dari proyek kami ini, proyek diri kami sendiri terlebih dahulu. Dan nomor 8, bagaimana pengaruh proyek ini terhadap lingkungan sekitar? Tentunya pasti sangat berpengaruh sekali, karena adanya tempat les yang terbuka secara umum untuk anak-anak, terus dengan biaya yang sangat murah dibandingkan dari tempat-tempat kursus lainnya yang memerlukan uangnya yang lumayan besar daripada punya kami. Tentunya akan membuat orang ingin kayak tertarik atau penasaran dengan tempat kursus kami ini, dan sehingga mereka ingin mencoba, dan setelah mereka mencoba, mereka merasa kenyamanan di tempat kursus kami, mereka akan menjadi langganan di tempat kursus kami tersebut. And then untuk apakah proyek nomor 9, apakah proyeksi keuangan untuk proyek ini termasuk biaya awal, pendapatan yang diharapkan, dan periode pengembalian? Nah, untuk keuangan atau keuangan tadi sudah saya singgung di penjelasan saya sebelumnya, yaitu dengan biaya yang sangat murah, yaitu nominal uang yang akan diberikan pada pertemuan sekali pertemuan atau per minggunya, itu hanya kami memerlukan hanya biaya 5.000 saja untuk satu anak. Jadi biayanya sangat murah sekali untuk anak-anak. Jadi budgetnya itu juga menyesuaikan dengan jajan yang mereka dapatkan, yang mereka berikan dari orang tuanya, dan kami hanya memerlukan mungkin 1 kali atau 2 kali seminggu, tetapi hanya dibayar 5.000 aja. 1 kali seminggu dibayar 5.000 gitu. And then apa rencana pembangunan atau pertumbuhan jangka panjang untuk proyek ini? Untuk saat ini belum bisa mengatakan jangka panjang atau jangka pendek atau hal segala macam seperti itu. Ya, untuk saat ini ya kami belum bisa memastikan hal tersebut, karena kami memang baru pertama kali membangun tempat kursus ini. Jadi orang belum banyak tahu gitu kan, entah itu nantinya
siswa-siswinya akan mau bertahan lama atau tidak, kami juga belum tahu. Tapi kami harapkan proyek ini bertahan ya lumayan lama. Kami harapkan seperti itu. I think that's all for me. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention when I answer this question. I think enough. Thank you for today. Have a nice day and good morning.